Segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah sunnah, dan nikmat-nikmat lainnya seperti waktu luang, badan sehat, dan aman, nyaman, tentram, sehingga kita bisa menyelenggarakan kajian Islam ilmiah yang penuh berkah ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para istrinya, keluarganya, dan para sahabatnya serta para pengikutnya termasuk kita di dalamnya, yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, alhamdulillah Ustadz Adam sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah kajian akan segera dimulai. Sebelum kajian ini mulai, alangkah baiknya maju silakan Pak. Silakan Mas Maju Mas. Maju Mas. Maju. Okay. Hari ini beliau akan menyampaikan materi masih lanjutan Adab Al-Janais dengan materi tidak duduk kecuali setelah jenazah diletakkan. Kajian ini dimulai dari jam 19.02 sampai dengan 20.30 dengan penyampaian materi dari jam 19.03 sampai dengan jam 20 dan tanya jawab dari jam 20 sampai dengan 20.30. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, insya Allah besok Ustadz Abu Usama akan membahas lanjutan kitab Tabaruk. Mudah-mudahan kita bisa hadir di majelisnya itu. Dan ana himbau dalam upaya optimalisasi dari tempat parkir, lahan parkir, bagi antum atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa kendaraan mobil, silahkan diparkir di tempat yang baru dengan harapan ada pengerasan terhadap lahan tersebut, sehingga tidak usah kita mengeraskan lagi dengan damper yang cukup makan biaya, karena satu hari itu 700.000 kita nyewanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab ana, yang diamanahkan kepada ana untuk membuat rumah singgah dan tempat parkir. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المسلمون والمسلمات, الحمد لله,
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka untuk mengkaji agama kita yang mulia. Mudah-mudahan ya dengan mengkaji agama Islam, agama kita yang mulia, kita bisa meraih kebahagiaan dunia wal akhirah. Allahumma amin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih meneruskan pembahasan kita tentang masalah jenazah yang diambil dari kajian rutin kita kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah, kitab ensiklopedia adab Islamiyah, dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada hafizahullahu taala. Pada pembahasan kali ini kita masuk ke bagian yang ketujuh tentang adab 'inda dafni, adab ketika menguburkan jenazah. Bagaimana adab-adabnya dalam menguburkan jenazah? Bahkan di fakta yang ada ya di lapangan banyak sekali terjadi mukhalafah, perselisihan atau menyelisihi sunnah Nabi SAW yang dianggapnya sebagai sunnah padahal itu bukan sunnah. Bahkan banyak sekali perkara-perkara bid'ah yang dijadikan sebagai sunnah di mata orang awam. Waliyadzubillah. Mengapa? Karena mereka tidak mempelajari akan fikihnya, akan adab-adab Islam tentang masalah ini semua, yakni adab ketika menguburkan jenazah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 10 adab dalam masalah menguburkan jenazah. Mudah-mudahan yang 10 ini mewakili atau memberikan gambaran kepada kita semua tentang pandangan Islam akan hal ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Adab yang pertama kata beliau dalam menguburkan jenazah atau memakamkan jenazah, yang pertama adalah naqlul mayyiti ila ardin mubarakah, memindahkan jenazah ke tempat yang diberkahi. Maksudnya apa? Tempat yang diberkahi di dunia ini yang disebutkan di dalam Al-Quran cuma 3. Apa? Yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dari Sunnah Nabi SAW cuma 3 tempat. Yaitu apa pertama? Yang pertama apa? Daerah mana yang diberkahi? Pertama? Ada. Lupa, nggak tahu. Kiblatnya kaum muslimin Makkah. Nah, Makkah. Kemudian yang kedua Madinah, dan yang ketiga Baitul Maqdis. Nah, mumtaz. Itu 3 tempat yang diberkahi. Maksudnya bagaimana? Orang meninggalnya di Depok dikuburkan di Makkah? Lah, bukan seperti itu. Disebutkan di sini Kamakkah mathalan awil Madinah, yakni yang dimaksudkan tempat yang diberkahi seperti Makkah ataupun Madinah. Wa hadza qabla khuruji ruhihi, dan ini dilakukan sebelum nyawanya dicabut, sebelum meninggalnya. Maka diperbolehkan bagi keluarganya untuk memindahkan si mayit ke Makkah atau ke Madinah atau ke Baitul Maqdis. Apa dalilnya? Apa dalilnya tentang hal ini? Hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya ya anna Musa alaihi salam, bahwasannya Nabiullah Musa alaihi salam lamma atahul maut, tatkala menjelang kematiannya, sa'alallaha azza wa jal an yudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Nabi Musa meminta kepada Allah agar didekatkan dengan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Ya, sejauh lemparan batu. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya bahwa ya, dan ini bagi yang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan seperti kita di Indonesia,
boleh dipindahkan ke Mekah? Lah, enggak. Seperti kayak contoh ya yang dimaksud di sini, kayak orang Jeddah. Orang Jeddah dekat nggak dengan Mekah? Dekat, 70 kilo. 70 kilo di sana nggak seperti 70 kilo di sini. 70 kilo di negeri kita itu berapa lama perjalanan? Kalau nggak macet 1 jam. Kalau jalan biasa bukan jalan tol, mungkin 3 jam. Di sana 70 kilo itu cuma setengah jam. Atau paling lama, paling banter 45 menit, nyampe sejam. Ya, makanya banyak orang Jeddah yang dikuburkan di Mekah. Ya, kayak Depok Jakarta saja cepat, atau Depok Bogor. Ya. Orang yang di sekeliling Madinah, daerah-daerah di sekeliling Madinah pun meninggal. Kalau meninggal dikuburkan di mana? Di Madinah. Makanya jangan kaget kalau tiap hari di sana, tiap sholat 5 waktu ada pengumuman sholat jenazah. Kenapa? Banyak orang yang menginginkan keluarga si mayit untuk dikuburkan di mana? Di tempat tersebut. Karena tempat yang diberkahi. Ya. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi kapasitasnya. Ini kata ulama dengan syarat sebelum ruhnya dicabut. Artinya kalau menurut pendapat ini, ya, orang yang meninggal tadi sebelum menjelang wafatnya maka dibawa ke Mekah atau ke Madinah, ya. Dan ini sulit, ya. Biasanya sudah di rumah sakit atau sudah di ICU. Wa amma ba'dal maut, adapun setelah kematiannya, bolehkah seseorang memindahkan jenazahnya ke tempat yang diberkahi? Ya, seperti tadi orang Jeddah mau ke Mekah, atau orang Palestina yang dikuburkan di Baitul Maqdis misalkan. Kata ulama, adapun setelah dia meninggal, ruhnya sudah keluar dari jasadnya, bolehkah apa tidak? Faqad ikhtalafal ulama'u fi sya'ni naqli jasadil mayyit min makan ila makan. Maka sungguh ulama telah berbeda pendapat. Silang pendapat akan masalah ini. Bolehkah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain? Ya, bukan hanya ke tempat mubarak saja, bukan hanya di tempat yang diberkahi saja, atau dipindahkan. Dia meninggalnya di Depok, dikuburkan di Palembang misalkan, atau dikuburkan di Bandung. Boleh apakah tidak menurut para ulama? Ya, setelah dia meninggal tentunya. Maka ini terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada juga yang menyatakan melarangnya, tidak membolehkannya. Di sini disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari jilid 3, ya. Beliau berkata, "Wakhtalafa fi jawazi naqlil mayyit min balad ila balad." Ulama berselisih pendapat tentang bolehnya memindahkan mayit dari satu tempat ke tempat lain sebelum dikuburkan. Meninggalnya di Jakarta, dikuburkannya di Jawa Timur misalkan. Boleh apa tidak? Itu khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yukrah au yukrahu lima fihi min ta'khiri dafnihi wa ta'ridi li hatki hurmati. Ada dua pendapat. Pendapat pertama makruh. Pendapat yang kedua mengatakan yustahab, boleh atau dianjurkan. Itu pendapat pertama dan pendapat yang kedua. Pendapat pertama yang mengatakan makruh karena apa? Karena ada dua sebab. Sebab pertama, lima fihi min ta'khiri dafnihi. Karena akan memperlambat proses penguburan. Sedangkan kita pada pertemuan yang lampau, Nabi menyuruh kita untuk apa? Mempercepat dan menyegerakan penguburan. Iya apa tidak?
Nah, ketika mayit dipindahkan ke kampung halamannya, misalkan meninggalnya di Jakarta dan dikuburkan di kampung halaman, di situ ada proses takhir, ya, akan memperlambat proses pemakaman. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'riduhu li hatki hurmati, dapat merusak kehormatan jenazah. Misal bisa keluar bau busuk kah? Ya, karena kelamaan. Ya, misal karena di jalannya macet, ya, atau lain sebagainya sehingga terkendala, bisa akhirnya merusak kehormatan si jenazah. Itu pendapat yang mengatakan bahwasannya makruh, bahkan bisa dikatakan sebagai yang tidak dibolehkan. Makruh yang dibenci. Dibenci menurut para ulama salaf itu bisa maknanya dua. Dibenci artinya sangat tidak disukai untuk dilakukan. Yang kedua sampai tahap pengharaman. Cuman karena mereka nggak berani mengatakan haram, takut berkata kepada Allah atau tidak beradab kepada Allah, akhirnya dia mengatakan kalimat yang selamat makruh, yang dibenci. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua disebutkan di sini dianjurkan, tapi tidak disebutkan alasannya. Ya, mungkin dianjurkan apabila ke tempat yang diberkahi. Di sini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak mengatakan sebabnya. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana pendapat yang selamat? Ya, wal aula, kata Syekh Abdul Aziz bin Said Fathi Nada hafizahullahu taala mengatakan, ini perkataannya Ibnu Hajar, ya. Wal aula, adapun yang lebih utama adalah tanzilu dzalika ala hatain. Yang lebih utama adalah meletakkan masalah ini pada dua keadaan. Jadi Ibnu Hajar ada pendapat ketiga dari beliau. Yang lebih utama, yang lebih selamat adalah meletakkan masalah ini pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, al-man'u, hal itu terlarang. Apabila haitsu lam yakun hunaka gharadun rajihun kadafni fil biqa'i al-fadilah. Terlarang apabila tidak ada tujuan yang jelas, seperti menguburkannya di tempat utama. Misalkan, apa tujuannya? Atau misalnya jaraknya terlalu jauh, ya, seperti Indonesia ke Mekah. Padahal kita diperintah untuk ke negeri atau ke tempat yang diberkahi. Cuman tujuannya terlalu jauh, ada apa sampai ke sana? Ya. Kemudian watahtaliful karahatu fi dzalika. Bahkan, ya, kemakruhannya pun bisa bertingkat-tingkat pelarangannya tersebut. Ya, wa takhtariful karahatu fi dzalik faqad tablughu tahrim, bahkan bisa sampai ke derajat pengharaman kalau memindahkan mayit tanpa tujuan yang jelas. Ya. Itu pendapat dari Ibnu Hajar. Jadi yang lebih utama adalah dilarang jika tidak memiliki tujuan yang jelas. Bahkan bisa sampai ke derajat pengharaman kalau seperti itu. Kemudian kata beliau wal istihbabu, dan dianjurkan apabila yakunu dzalika biqurbi makan, apabila si mayit dekat dengan daerah yang diberkahi tadi, daerah yang diutamakan, yang sangat diutamakan seperti Mekkah atau Madinah. Ya, kalau si mayit meninggalnya nggak jauh dari Mekkah atau dari Madinah atau dari tempat yang diberkahi, maka dianjurkan untuk dikuburkan di tempat yang diberkahi. Contoh, ada orang umroh di tengah perjalanan, ya, antara Madinah dan Mekkah. Madinah Mekkah itu 500 kilo, 470 kilo. Ya, Jakarta kemana? Jakarta Semarang, ya.
470 kilo. Di tengah-tengah perjalanan, katakan kalau di sini sudah sampai Cirebon, ya, di sananya, ya, ibarat di sini sudah di tengah-tengah, meninggal jamaah umroh. Apakah dikuburkan di tempat tersebut? Apa dikuburkan di Mekah atau Madinah? Maka kata Ibnu Hajar, jika si mayit itu berdekatan dengan tempat yang diberkahi, maka dianjurkan untuk dikuburkan di tempat yang diberkahi, yaitu Mekah atau Madinah. Paham? Selain dari keadaan seperti ini, maka tidak dibolehkan. Karena apa? Pertama tadi, akan menunda penguburannya, bahkan akan menjadikan mayit, ya, kehormatannya tercabik-cabik seperti bau busuk, ya, membusuk. Dan ini tidak diperbolehkan. Bisa dipahami ya ikhwah? Jadi kalau Anda ditanya masalah bolehkan memindahkan mayit, maka tadi seperti perinciannya. Naam, wassawabu. Nah, ini baru perkataannya muallif, pertanyaan pengarang kitab, jawaban atau pendapat pengarang kitab. Wassawabu, dan yang benar adalah annahu la yunqal illa lid-darurah. Pendapat yang paling benar dan pendapat yang selamat, ya, jauh dari perselisihan ulama, bahwasanya kita tidak boleh memindahkan mayit illa lid-darurah, kecuali kalau terpaksa, kecuali kalau darurat, emergensi. Kayak apa contohnya? Disebutkan di sini, ka'an yamuta baina dhahranai al-kuffar fi biladihim, seperti jika dia meninggal di tengah-tengah orang-orang kafir di desanya, di negerinya, di kotanya, ternyata dia meninggalnya tidak ada orang muslim di situ yang mengurusinya, atau pemakamannya semuanya Nasoro, di daerah tersebut tidak ada pemakam muslim, maka harus dipindahkan. Itu terpaksa, darurat, ya. Atau meninggal di keluarga yang non muslim dan si keluarganya merasa kekeh bahwasanya si mayit ini meninggal di atas agamanya dia yang awal sebelum masuk Islam. Maka bagi seorang muslim yang mengetahui dia meninggal dalam keadaan muslim secara yakin 100%, maka harus dipindahkan, nggak boleh, ya, dan nggak boleh dimakamkan dengan agama mereka, ya, seperti itu, darurat. Atau an yata'arrada jasaduhu lil adza, atau jika dikuburkan di tempat tersebut maka jasadnya akan diganggu, ya, fil ardil lati dufina fiha, kalau dikuburkan di situ, seperti misalkan takut ada hewan buas di situ, ya, misalkan orang-orang yang menguburkannya tidak amanat, ditakutkan nanti di situ misalkan ada macan, ada hewan-hewan liar bisa memakan jenazah, maka dikuburkan di tempat yang aman. Bisa dikuburkan di tempat yang lebih aman untuk jenazah di tempat yang lain. Itu darurat. Selain dari itu, kata Syekh Said Fathi Nada, tidak dikatakan darurat. Apalagi kita di Indonesia jauh dengan Makkah sama Madinah. Apa harus nyewa pesawat dulu? Ke sana perjalanan 10 jam. Ya lah, ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk berlebih-lebihan, ya. Termasuk melakukan sesuatu di luar batas manusia. Adab yang kedua adalah adamud dafni lailan. Ini pertanyaan yang pertemuan yang lalu. Bolehkah menguburkan jenazah di malam hari? Ini kata beliau jawabannya, tidak boleh menguburkan jenazah pada malam hari. Walaupun kita diperintahkan untuk menyegerakan penguburan jenazah, mengiring jenazah, tetapi Rasul SAW melarang kita untuk menguburkan di malam hari. Artinya bahwa jika mayit meninggal di sore hari, ya, atau ba'da asar, dan tidak memungkinkan untuk dikuburkan pada malam hari, pada waktu tersebut, maka ditunda pada besok harinya. Ya, kita baca bersama-sama. Kata beliau, tidak menguburkan jenazah pada malam hari illa indad darurah, kecuali kalau terpaksa, kecuali kalau darurat.
Ya, biasa. Setiap perkara itu akan ada pengecualiannya. Biasanya pengecualiannya itu adalah bab darurat. Makan babi haram apa halal? Haram, tapi bisa menjadi halal kalau lagi darurat. Daruratnya kapan? Anda lagi di hutan belantara dan Anda belum makan 2 hari. Kalau enggak, dan tidak ada yang bisa diburu kecuali babi hutan. Ya, ini contoh, ya, semoga enggak seperti itu. Ya. Dan Anda kalau tidak memburu babi hutan, Anda enggak dapat apa-apa kecuali Anda akan mati pada hari itu. Maka pada saat itu diperbolehkan untuk makan daging babi, ya, babi hutan, tapi sekedar hanya sampai sampai bisa meluruskan tulang saja, nggak sampai kekenyangan, sampai nggak bisa jalan. Lah, kalau itu namanya menikmati, ya, keenakan. Ya, maka ini bab darurat. Kalau tadi yang makan sampai keenakan di luar batas darurat itu namanya mengadakan walimah, ya, babi guling akhirnya. Seperti apa bab darurat di sini? Bab darurat di sini, ya, tidak boleh menguburkan jenazah kecuali darurat, yakni kal khaufi min taghayyuril mayyit. Ditakutkan jika mayit cepat membusuk. Maka ini darurat. Ya, maka keadaan ini kontemporer, ya. Biasanya berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti jasadnya membusuk atau al-khawfi minal insyighal bid-dafni an muwajahatil aduwi nahar. Takut menarik perhatian musuh apabila menguburkannya pada siang hari. Kalau lagi hari-hari perang. Ya, hari-hari perang, ya, ketika menguburkannya siang hari disangkanya lagi menyerang. Pernah ini kejadian di daerah saya. Ya, mobil khusus daerah Pantura. Jadi ketika itu kita ingin menguburkan jenazah. Nah, daerah situ lagi tawuran antar desa. Ya. Tawuran antar desa, dan ternyata kuburannya tersebut di desa seberang. Ketika sedang mengiring jenazah kan rombongannya banyak. Disangka desa sebelah kita akan menyerang mereka. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan mereka tahu, stop, kami lagi mengiring jenazah. Mereka nggak percaya, disangkanya ini tipu daya dan muslihat. Ya, itu yang terjadi di desa-desa. Alhamdulillah di kota masih ada seperti itu. Kalaupun ada hanya sebagian kecil saja. Ya, nah makanya di sini al khauf minal insyighal bid-dafni an muwajahatil adwi naharan. Takut akan menarik perhatian musuh apabila menguburkannya pada siang hari jika di hari-hari perang. Ya, di hari-hari perang. Awil ittirar ila safari bisur'ah, atau terpaksa, ya, harus segera melanjutkan perjalanan. Ya, terpaksa melanjutkan perjalanan, nggak bisa ditunda, ya, maka boleh dikuburkan pada malam hari. Seperti misalkan keluarganya atau semuanya sudah ingin naik haji, atau misalkan lagi dalam safar, ya, dan nggak bisa dikuburkan kecuali malam hari dan mereka ingin melanjutkan safar. Di sini disebutkan atau terpaksa segera melanjutkan perjalanan dan itu adalah darurat, maka boleh untuk memakamkannya pada malam hari. Wa ghairi dzalik, dan sebab-sebab dan udzur syar'i lainnya yang tidak bisa disebutkan di sini. Namun biasanya pertama takut jasadnya membusuk, atau takut diserang oleh musuh jika menguburkannya malam hari, atau karena terpaksa harus melanjutkan perjalanan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir, wa asluhu inda Muslim, dan asalnya diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW bersabda, la tadfanu mautakum bil laili illa an tutarru. Janganlah kalian menguburkan
mayit jenazah kalian di malam hari kecuali jika terpaksa, kecuali jika darurat, ya, kecuali jika keadaannya sempit, maka tidak mengapa. Jadi asalnya hukumnya menguburkan jenazah malam hari boleh apa tidak? Tidak boleh, kecuali dalam bab terpaksa. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Wa qad ikhtalafa ulama. Kemudian ulama berselisih pendapat masalah ini. Wa qad ikhtalafa ulama fi mas'alati dafni lailan. Coba kita azan dulu ya. Soalnya agak panjang di sini. Naam, tafadhal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hadis tadi, la tadfanu mautakum bil laili illa an tutarru aw tatarru. Janganlah kalian mengubur jenazah kalian atau jenazah saudara kalian di malam hari kecuali dalam keadaan darurat. Maka para ulama dalam memahami hadis ini berselisih pendapat. Ada yang memahami hadis ini adalah pelarangan. Ada juga sebagian ulama mengatakan dibolehkan, boleh saja untuk menguburkannya. Taib, ikhtalafal ulama fi mas'alati dafni bil lail. Ulama berselisih pendapat mengenai menguburkan jenazah di malam hari. Famana ahal ba'd, golongan pertama ada yang melarangnya. Wahtajju, mereka berdalih bahwa dengan hadis ini, ya, yang melarang tentang menguburkan jenazah di malam hari, mereka berdalil dengan hadis ini, la tadfanu mautakum bil lail, jangan engkau kuburkan jenazah seseorang dari kalian di malam hari kecuali dalam darurat. Wa fassaru an-nahya, mereka mentafsirkan pelarangan ini bi annahu sababu qillati adadil musallina laila. Karena kalau kita menguburkan jenazah di malam hari, orang yang mensalatkan jenazahnya sangat sedikit jumlahnya. Enggak sebanyak ketika di siang hari. Semakin banyak salat kepada jenazah, salat jenazah, jumlah orang yang salat, maka semakin baik yang diharapkan untuk jenazah tersebut. Maka kalau di malam hari, katakan jam 10, jam 11 atau ba'da isya, kebanyakan orang sudah malas, apalagi kuburan di negeri kita luar biasa, ya,
seremnya luar biasa. Nah, nggak ada yang aduh ngapain, prihatin, bikin orang nggak enak. Ya, itu yang pertama. Kemudian wa kasratuhum naharan wa ghairi dzalik. Dan lain sebagainya. Lain sebagainya ini apa? Biasanya kuburan di daerah kita ini banyak semak-semaknya, iya apa tidak? Ditakutkan seperti ada ular, hewan berbisa. Ya, apalagi belum lama 2 bulan yang lalu atau Desember itu banyak yang menghantui warga adanya apa? Ular kobra. Nah, disebutkan di daerah sini juga, di Depok, di Citayam, di Jakarta, di Bekasi, sampai rame di jagat media sosial. Ya. Nah, kalau dikuburkan malam hari ditakutkan nanti para pentakziah bisa terkena ular nantinya. Atau hewan-hewan berbisa lainnya. Ya, dan itu membahayakan para peziarah atau para pentakziah dan lain sebagainya. Bahaya-bahaya lain seperti takut kecemplung nanti got. Ya, atau ada lubang ternyata disangkanya itu bukan lubang dan ternyata dia terperosok di situ. Ya, waliyadu billah. Wa ajazahu akharun, dan sebagian ulama ada yang membolehkannya. Sebagian ulama ada yang membolehkannya untuk menguburkan di malam hari tanpa ada sebab, tanpa darurat. Wal ahwat, kata Syekh Abdul Aziz, wal ahwat, pendapat yang paling selamat adalah an yakuna daflu lailan indal ittirar, menguburkan di malam hari ketika darurat saja. Kalau tidak darurat tidak boleh. Itu pendapat yang selamat. Artinya tidak menguburkannya di malam hari kecuali darurat. Udah, titik. Itu saja. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, la tadfanu mautakum bil laili illa an tutarru. Janganlah engkau menguburkan jenazah salah seorang di antara kalian di malam hari kecuali darurat. Adab yang ketiga, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hafrul lahdi lil mayyit, menggali liang lahat, yakni liang lahat itu yang menyamping ke arah kiblat untuk jenazah. Ya, menggali liang lahat untuk jenazah. Ya. Kata beliau, fa hadza ma jarrat bihi sunnah, ini sunnah yang berlaku. An yuhfara lil mayyiti hufratan thumma fi asfalil hufrah tu'malu hufratan ukhra janibiyatan tattasi'u lil mayyit, yakni menggali lubang untuk jenazah, kemudian di bagian bawah dibuat lubang untuk pembaringan, ya, dengan posisi menyamping ke arah kiblat, ya, yang cukup bagi jenazah, ya, yang cukup bagi jenazah. Itu yang dimaksud dengan liang lahat, ya, yang jadi sudah dibikinkan lubang kuburan, maka dibikinkan lagi liang lahat yang menyamping ke arah kiblat, ya, sehingga posisi jenazah itu agak miring, ya. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina, ya, liang yang menyamping itu untuk kami, kata Nabi, dan syak itu adalah liang lahat yang ada di tengah, ya. Jadi liang lahat yang ada di tengah itu namanya syak, kata Nabi, wasyaqqu li ghairina, untuk selain kami. Ya, jadi yang sunnahnya itu apa? Yang lahdu yang menyamping ke arah kiblat. Adapun liang lahat yang di tengah dibikinkan bolong lagi di tengah itu, jadi sudah dibikinkan lubang kuburan, ya, kemudian di tengahnya dibikin sehingga si mayit ditaruh di tengah, bukan di samping kanan atau mengarah kiblat, maka itu kata Nabi li ghairina, untuk selain kami, ya, untuk selain kami. Tetapi kata para ulama, ada ulama yang membolehkan syak yang lubangnya ada di tengah. Karena apa? Jika tanahnya itu lembek, jika tanahnya itu cepat ditakutkan longsor,
maka boleh dibikinkan lahat yang ada di tengah. Bisa tergambar apa tidak? Jadi kalau liang lahat itu yang menyamping ke arah kiblat, ya, arah kiblat sini. Tapi kalau ada liang lahat sebagian daerah nggak bisa bikin liang lahat ke arah kiblat karena kelenturan tanahnya, maka dibikinkan di tengah, maka itu tidak masalah kata ulama. Cuman kalau ingin afdol yang apa? Yang ke arah kiblat tadi. Nah, kemudian adab yang keempat, ta'miqul qabri wa tawsi'uhu. Ini bagi orang yang ingin menggali kuburan atau menyuruh kepada orang yang menggali kuburan mendalamkan kubur dan meluaskannya. Artinya meluaskannya bukan 5 kali 5, bukan ya. Hati-hati. Maksudnya jangan terlalu sempit juga ya. Maksudnya apa? Wala siyama min jihatir ra'si wa rijlain, terutama diperdalam bagian wajah, kepala dan bagian kedua kaki harus diperdalam. Fa inna hadza mimma jarat bihi sunnah, karena inilah yang sesuai dengan sunnah. Nah, sunnah yang berlaku. Wa fihi siyanatun lil mayyit. Apa gunanya? Itu agar menjaga mayit, tubuhnya, agar tidak gampang seperti misalkan bau busuk tidak kecium, atau tidak akan ada sebagian binatang yang hobinya itu apa sih namanya, menggali kubur, akhirnya memakan jenazah. Kenapa? Karena tercium dari hidungnya. Kalau semakin dalam itu akan membuat jenazah aman, ya. Nah, makanya di sini disebutkan wasina siyanatul lil mayyit, agar si mayit terjaga supaya binatang buas dan binatang melata tidak menggapainya. Ya, tidak menggapainya. Lihat, subhanallah, setiap kali kita mengikuti sunnah Nabi itu pasti berkah. Apapun itu, jika itu sunnah maka hidup kita akan berkah. Bahkan orang yang meninggal pun jika diurusi sesuai dengan sunnah maka kebaikan untuknya. Luar biasa. Ya, ini dari keajaiban sunnah Nabi SAW. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika inda dafni ashabihi, ketika Nabi ya sedang menyaksikan penguburan orang yang mati syahid di medan Uhud. Nabi mengatakan kepada yang menggali kuburan, ihfiru, galilah, wa a'miqu, dalamkan, galilah kubur maksudnya, wa a'miqu, dalamkanlah, ya, wa ausi'u, lalu luaskanlah, ya, diluaskanlah, wadfanu al-ithnaini wath-thalathati fi qabrin wahid, lalu kuburkan 2 atau 3 orang dalam satu liang. Ini kalau yang meninggalnya jumlahnya banyak, ya, seperti di medan perang, enggak memungkinkan untuk mengubur satu persatu, maka boleh ditumpuk 2 sampai 3 orang dalam satu liang. Kayak seperti bencana, ya, waliyadzubillah, kayak korban tsunami di Aceh atau yang di Palu, ya, banyak korban yang jumlahnya ratusan, maka boleh dikuburkan dengan satu lubang, ya, sesuai dengan maslahat yang ada. Berapa satu lubangnya? Di sini disebutkan 2 atau 3 orang dalam satu liang. Wadfanu al-ithnain wath-thalatha fi qabrin wahid, ya, lalu kuburkanlah 2 atau 3 orang dalam satu liang. Wa qaddimu aktsarahum Qur'anan, dan dahulukan orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi begini, banyak yang meninggal dari sahabat Nabi SAW waktu itu. Maka siapakah dulu yang berhak untuk dimakamkan? Kata Nabi, dahulukan, prioritaskan orang yang paling banyak hafalannya, hafalan Al-Quran. Jika yang paling banyak ternyata ada yang 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz, maka kedepankan yang 30 juz dulu, kemudian yang 20 juz, kemudian yang 10 juz, kemudian yang 5 juz. Seperti itu. Baru yang hafal Al-Fatihah yang paling terakhir, yang hafal Al-Fatihah doang, ya. Kenapa? Karena semakin baik dimakamkan, semakin baik untuk
jenazah sebagaimana pernah kita bahas, asri'u bil jenazah, cepat-cepatlah untuk mengubur jenazah, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para penggali kubur, ya, apa kata Nabi? Ausi' min kibali ra's wa ausi' min kibali ar-rijlain, ya, luaskan di bagian kepala dan luaskan di bagian kaki, jadi biar nggak nyempit banget. Yang dimaksud diluaskan di sini, luaskan bagian kepalanya dan luaskan bagian kakinya. Bukan diluaskan 5 meter, bukan ya. Tapi bagian liang lahatnya tadi. Wabil khusus kepala dan kaki. Ya, itu yang dimaksud dengan adab yang keempat. Adab yang kelima, ayyuhal ikhwah, jam'u ar-rajulaini was-salasa fil qabril wahid. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, mengumpulkan 2 atau 3 jenazah dalam satu kubur. Dan hadisnya yang tadi kita sebutkan, ya. Dan itu dilakukan ketika darurat. Ketika peperangan, ketika ada bencana musibah yang menelan korban banyak, maka tidak bisa untuk dilakukan satu persatu, maka contohnya seperti ini. Boleh menggabungkan 2 orang atau 3 jenazah dalam satu liang, ya, dalam satu liang, ya. Nah, kemudian adab yang ke berapa? Ke-6 adalah taqdimul aktsari Qur'anan, mendahulukan orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an, sebagaimana tadi yang telah disinggung, ya. Jadi ketika mayitnya banyak, ya, kayak di Masjidil Haram itu banyak sekali jumlahnya. Kadang satu salat zuhur saja bisa 7, 8, 10 mayit yang disolatkan jenazah. Ya, jika panitianya sedikit yang untuk menguburkan jenazah, maka yang didahulukan siapa? Yang hafalan Al-Qur'annya banyak. Ketika dalam peperangan ternyata yang mati syahid banyak, maka yang didahulukan adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka itulah yang lebih utama. Ya, yakni inda jami', na'am, sudah disebutkan. Fa innahu yusannu an yabda'a bi aktsarihim hifdzan lil Qur'ani wa amalan. Maka disunnahkan untuk memulai pemakaman orang yang paling banyak hafalannya dan yang mengamalkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Tabarrukan bil Qur'an. Hal itu dilakukan untuk meraih berkah dari Al-Qur'an. Wa amalan bis sunnah, dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Quran dan keberkahan, mengambil berkah dari Al-Quran. Jadi si mayit mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, mendapatkan ranking pertama, ya, untuk masalah penguburan, ya, dan sekaligus mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran tidak dalam hidupnya saja manfaat, tapi ketika dia sedang dimakamkan pun, ketika dia jadi mayit, mendapatkan berkah dari Al-Quran. Nah, adab yang ke-7, al-mau'izah indal qabri, menyampaikan nasihat di sisi kubur, di sisi kuburan, yakni di sisi kubur orang tersebut, ya, yakni indad dafni, ketika pemakaman. Fa innan nasa ya'idhuhum khairuhum wa a'lamuhum. Maka tatkala seperti ini, yang memberikan mau'izah, nasihat, adalah orang yang paling baik di antara mereka dan orang yang paling mengenal sunnah, yang paling tahu tentang ilmu sunnah, Al-Quran dan sunnah. Maka kedepankanlah mau'izah. Fayudzakiruhum al-maut wal akhirah. Maka ingatkanlah manusia tentang kematian dan tentang akhirat, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, telah meninggal, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, ya. Seperti itu contohnya. Tapi enggak panjang-panjang seperti khutbah Jumat misalkan, ya, ada 2 khutbah misalkan, ya, karena yang hadir ada 5 ustadz yang ceramah 5 ustadz. Lah, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama membid'ahkan setiap kali ada kematian ada khutbahnya, karena Nabi tidak sering-sering seperti ini, ya. Kalau sesekali saja tidak masalah, tapi setiap kali ada yang meninggal di masjid diceramahi. Ketika selesai atau sebelum sholat jenazah ada yang berceramah.
kemudian setelah dikuburkan ceramah lagi. Ya, seperti itu. Enggak boleh sering-sering. Ya, seperti ini. Ya, na'am. Karena Nabi SAW ya tidak semuanya meninggal beliau ceramah. Ya. Boleh memberikan nasihat seperti masalah kematian atau masalah hukuk, masalah hak-hak manusia seperti mengabarkan masalah hutang piutang. Jika si mayit ya memiliki kesalahan ketika bermuamalah di dunia, maka kami segenap atau mewakili keluarga mayit ya sahibul musibah meminta kepada orang yang pernah dizalimi misalkan untuk memaafkannya. Dan yang kedua, apabila ada hak hutang piutang, maka segera hubungi keluarga mayit. Karena ini masalah hak, menjadi masalah kewajiban, dan boleh untuk disampaikan. Di antara nasihat Nabi SAW adalah apa? Di antara nasihat yang disampaikan Nabi SAW ketika pemakaman jenazah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian, was'alullaha lahu tathbit, dan mintalah kepada Allah tathbit atau sabat, ketetapan iman. Fa innahul ana yus'al, karena pada hari ini, pada saat ini dia sedang ditanya, sedang dimintai pertanggungjawaban. Jadi mintakan ampun kepada Allah, dan yang kedua mintakan ketetapan iman agar dia bisa menjawab pertanyaan. Fa innahul ana yus'al, karena pada saat ini, sekarang ini si mayit sedang ditanya, sedang dimintai pertanggungjawabannya di hadapan dua malaikat, ya. Pertanyaan-pertanyaan, man rabbuk wa ma dinuk wa mal rajulil ladzi bu'itsa fikum. Ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa seseorang yang diutus untuk kepadamu. Ya, kalau seorang mukmin bisa menjawab Allah, Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau munafik dan orang-orang kafir dikatakan man rabbuk, ha la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Wa ma dinuk, apa agamamu? Ha la adri. Saya tidak tahu. Wa manir rajulil ladzi bu'itsa fikum, siapakah seorang yang diutus padamu? Ha la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Akhirnya malaikat mengatakan kepadanya, Muhammad, dengan mengatakan membentak. Apakah itu Muhammad? Udah dikasih jawaban bocoran, ya. Tetap si orang kafir tersebut, orang munafik tersebut tidak bisa menjawab. Ha la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku pernah mendengar omongan ini di dunia, tapi saya faqultuhu, saya ikut-ikutan saja. Pernah mengatakan, tapi sekarang tahu. Menunjukkan jawaban pertanyaan itu bukan karena pengetahuannya, tapi karena al-iman wal amal. Al-iman wal amal. Makanya kita meminta ketetapan kepada Allah agar ditetapkan kepada si mayit ketetapan iman. Was'alu lahu tathbit, dan mintalah kepada Allah tathbit, ketetapan iman. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina, dan Allah akan wa yudillu adh-dhalimina, lupa lagi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kepada orang-orang mukmin qaul tsabit, ketetapan, perkataan yang tetap, yakni kata para ulama adalah jawaban ketika dia di alam kubur, bisa menjawab. Maka orang mukmin diberi hidayah oleh Allah. Sedangkan orang-orang zalim tidak diberi hidayah, disesatkan oleh Allah sehingga dia tidak bisa menjawab. Ketika tidak bisa menjawab, maka akan dipukulkan dengan mitraqah, palu gada yang besar. Apabila palu tersebut dipukulkan ke sebuah gunung di dunia, maka gunung tersebut akan hancur berantakan. Dipukulkan kepada si mayit sehingga tulang belulangnya berserakan.
fayasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain. Akan ada yang mendengar dari hewan-hewan ternak kecuali jin dan manusia. Tidak akan mendengar. Makanya antum jangan kaget. Ada enggak kambing di kuburan? Hah? Enggak ada yang mau. Kenapa? Takut mendengar jeritan ahli kubur. Ya. Tapi sekarang manusia pacarannya di mana? Di kuburan. Ya. Udah tahu di bawah lagi diazab, dia sedang bermaksiat di atasnya, duduknya di kuburan. Berbuat mesum waliyadzubillah di sana juga. Sekarang kuburan sudah bukan tempat yang angker lagi, sudah tempat yang enak untuk maksiat kata mereka. Padahal yang di bawah sedang meronta-ronta kesakitan. Ya, di atas sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya Nabi SAW bersabda ya ketika sedang menguburkan salah satu jenazah di Baqi, "Ma minkum min ahad." Ya, tidaklah salah seorang kalian, ma min nafsin manfusah, dan tidak pula setiap jiwa yang diciptakan illa kutiba makanuha minal jannati aw nar, kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya di jannah atau di nar. Itu kata Nabi SAW mengatakan ketika di kuburan Baqi. Ya. Jadi semua dari kita ini sudah ditetapkan apakah di jannah ataukah di nar. Cuman masalahnya kita tahu apa tidak? Belum tahu. Ya. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Qul amin. Amin. Adab yang ke-8 adalah an yubashirad dafna man lam yakun qariba ahdin bil maladzati ad-dunyawiyah. Hendaknya yang turun ke liang lahat bukan orang yang baru saja menikmati kelezatan dunia. Artinya contoh, kemarin baru menikah, masih jadi pengantin, besoknya ada meninggal. Kata Nabi, jangan ada orang yang habis menggauli istrinya kemudian turun jenazah, akhirnya enggak nafsu nantinya. Ya, disebutkan di sini. Ya, ketika dia masih jadi baru merasakan kelezatan dunia, seperti contoh dia masih jadi pengantin, ya, jangan dulu ikut menguburkan mayit. Maksudnya apa? Dia turun ke liang lahat. Dia turun ke liang lahat kemudian menerima si mayit untuk diletakkan. Karena ya ikhwah, permasalahan seperti itu tanyakan kepada penggali kubur, biasanya nafsu hasrat dia terhadap dunia itu kayak kurang greget. Kenapa? Bawaannya pengen ibadah terus. Kenapa? Dia melihat mayit dibuka ininya, kemudian ditutupin dengan kayu-kayu, sehingga ada perasaan takut mati dan ingin banyak untuk berbuat amal saleh. Nah, kalau dia ceritanya di pengantin, kasihan istrinya. Ya. Ini hanya 18 ke atas ini. Disebutkan di sini, na'am. Ya'ni annahu yaqumu bimuwaratil mayyit wa khususan idza kana al-mar'ah. Man lam yakun qad ata ahlahu tilkal lailah, yakni ya, orang yang menguburkan jenazah yang turun ke liang lahat adalah orang yang belum mendatangi istrinya tadi malam. Ya, pada malam tersebut. Walaysa qaribu ahdin bil maladzati ad-dunyawiyah, dan bukan juga termasuk orang yang baru saja mendapatkan kelezatan duniawiyah. Kiasan ala dalik, ya, sebagai kias tersebut. Nggak tahu kelezatan dunia selain menikah itu apa, anak nggak tahu. Tapi di sini disebutkan Nabi SAW bersabda ketika sedang menyaksikan penguburan anaknya. Nabi mengatakan, hal minkum rajulun lam yuqarif al-lailah. Apakah ada di antara kalian yang tadi malam tidak menggauli istrinya? Ya, Nabi menginginkan ada orang yang turun ke liang lahat, tapi Nabi bertanya dulu, siapakah di antara kalian yang tadi malam tidak menggauli istrinya? Artinya baru merasakan kelezatan dunia. Maka Abu Tolha mengatakan, anak saya ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Inzil, ente turun. Nah, kata Nabi, coba kalau mengatakan kalau ada yang seperti itu mungkin tidak dibolehkan oleh
Nabi SAW. Di sini Nabi milih orang yang turun adalah orang yang tidak merasakan atau yang baru merasakan kelezatan dunia, jangan dulu. Ya, enggak diperbolehkan. Fanazala fi qabriha radhiyallahu anha fadafanaha. Maka Abu Thalhah turun dan menguburkan putri Nabi SAW, kemudian menguburkannya. Jadi itu adab yang ke-8, ya, hendaknya yang turun ke liang lahat bukan orang yang baru saja menikmati kelezatan dunia. Nah, adab yang ke-9 sebelum terakhir adalah jawazu an yadfina ar-rajulul mar'ata al-ajnabiyah. Seorang laki-laki boleh menguburkan jenazah wanita sekalipun bukan mahramnya. Boleh. Kalau jenazahnya perempuan, boleh seorang laki-laki menguburkan jenazah tersebut. Yang menurunkannya, yang menaruh di liang lahatnya, ya, yang turun sampai ke liang lahat, itu enggak harus mahram. Enggak harus mahram. Ya, apa dalilnya? Ya, walau fi wujudi zaujiha wa abiha, walaupun mahramnya ada. Walaupun mahramnya ada seperti bapaknya atau suaminya, ya, atau kakaknya atau adiknya, walaupun mahramnya ada, diperbolehkan bagi lelaki yang bukan mahram untuk menguburkan jenazah wanita. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memberikan izin kepada Abu Thalhah fin nuzuli, ketika turun ke kubur, ya, ke liang lahat, wadafana bintan Nabi SAW, sekaligus memakamkan putri Nabi SAW. Ya, padahal di situ ada siapa? Ada siapa? Ada Nabi SAW sebagai bapaknya si putri tadi, ya, putri jenazah tadi. Kemudian ada suaminya. Siapa suaminya? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka kata ulama di sini mengatakan boleh untuk turun membawa jenazah. Kenapa boleh? Karena tidak semua orang piawai dalam hal ini. Ya, tidak semua orang lihai, ya, bertalenta untuk mengurusi jenazah ketika di liang lahat, ketika di pemakaman. Terkadang ada orang-orang tertentu yang sudah amanat, yang sudah memiliki talenta dan lain sebagainya, maka dibolehkan seperti ini. Ya, naam. Kemudian terakhir, mempersingkat waktu, adalah az-zikru 'inda dafnil mayyit. Doa ketika menguburkan jenazah. Ya. Dan itu harus dengan sifat yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kana idza wada'a al-mayyit fi lahdihi qala bismillah wa billah wa fi sabilillah ala millati Rasulillah. Nabi SAW apabila menguburkan mayit, ya, maka Nabi mengatakan bismillah ketika meletakkan di liang lahat, bismillah wa billah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Saya ulangi, bismillah wa billah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga ada redaksi yang lain yang lebih ringkas, dan ini yang lebih gampang, ya. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dalam redaksi lain wa ala millati Rasulillah. Ya, saya ulangi, bismillah wa ala sunnati Rasulillah, atau bismillah ala wa ala millati Rasulillah, ya, dengan nama Allah di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Dan ini zikir yang warid dan ini sunnah, dan itu dilakukan bagi orang yang menguburkan jenazah, wabil khusus yang menurunkan jenazah ke liang lahat. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sebutkan. Mungkin karena keterbatasan ilmu dan lain sebagainya, maka saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kebenaran yang datang,
tatkala disampaikan maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Naam, Pak. Boleh pemuda di bawah umur 15 tahun turun ke liang lahat untuk memakamkan bapak atau ibunya yang meninggal? Ulangi Sementara, ya. apakah boleh pemuda atau laki-laki sebelum umur 15 tahun turun ke liang lahat ketika menguburkan bapak atau ibunya yang meninggal? Sebelum 15 tahun seperti Sebelum dewasa, belum menikah. Sebelum nikah dan 15 tahun belum balik. Iya. Lebih baik yang sudah balik, Pak. Ya, yang sudah balik, yang sudah piawai, karena umur-umur tersebut masih rentan, apalagi jika itu orang tuanya. Iya. Ya, lebih baik umur yang sudah balik 17 ke atas atau 15 ke atas. Karena apa? Karena umur tersebut masih rentan dan ditakutkan tidak kuat membawa mayit. Apalagi jika itu ibu dan bapaknya akhirnya pecah di situ. Ya, karena dia belum balik. Biasanya kalau belum balik itu masih seperti kanak-kanak. Ya, masih seperti kanak-kanak, ya. Lebih baiknya adalah serahkan kepada anak-anaknya yang sudah balik. Ya, anak-anak yang sudah balik atau karib kerabatnya yang sudah balik dengan pantauan orang yang memahaminya. Misalnya, tolong bukanya di sini, tolong ini digariskan ke sini, dengan panduan seperti itu. Nah, Ustadz, saudara saya sebelum meninggal berwasiat jika meninggal agar dikuburkan di Jakarta di satu liang dengan suaminya. Beliau meninggalnya di Pulau Sulawesi. Jauh banget ya. Apakah wasiat seperti itu bisa diabaikan saja atau harus menjalankannya walaupun biaya sangat besar? Dan ini sungguh sangat memaksakan kehendak akhirnya. Ya, kalau yang keluarganya hanya biasa-biasa saja, maka bisa ngutang, bisa sana, bisa sini. Maka ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita kembalikan kepada tadi, ya. Wasiat itu tidak semuanya harus dilaksanakan. Wasiat harus dilihat dulu. Apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ataukah tidak? Kalau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka kita jalankan. Tetapi jika tidak sesuai maka kita kembalikan tadi. Seperti kasus ini. Karena keterbatasan waktu, tempat yang jauh dan kasihan kepada si mayit, akhirnya kelamaan. Kalau tidak dikuburkan itu merasa tersiksa. Ya, mayit kalau kelamaan dikubur dari waktu yang ditentukan itu tersiksa. Ya, maka segerakanlah untuk dikuburkan di tempat yang di sana saja. Tidak usah berlebih-lebihan. Ya, ini namanya berlebih-lebihan. Nah, wallahu a'lam. Nah, bolehkah mendoakan mayit agar diteguhkan dengan menjawab pertanyaan malaikat jika kuburan si mayit jauh? Boleh saja. Ya, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu 'inda su'al. Ya Allah, tetapkan dia dalam pertanyaan agar bisa menjawab. Allahumma tsabbithu 'inda su'al. Apakah doa harus di depan kuburan ataukah doa di mana saja? Doa di mana saja. Apakah sekarang kita waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh mendoakan orang tua, apakah harus datang ke kuburan dulu? Apakah doa di mana saja? Doa di mana saja. Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar, ya. Boleh kita berdoa di mana saja. Ya. Atau misalkan kita tidak memungkinkan untuk melayat, mengiring jenazah karena jaraknya jauh, maka boleh kita berdoa Allahumma tsabbithu 'inda su'al, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Naam, karena ini doa kebaikan bagi
si mayit. Ustaz, adakah larangan pada saat kita mencium jenazah, meneteskan air matanya jatuh pada jenazahnya? Tidak ada larangan dalam hal ini. Ya, kebanyakan ini adalah orang-orang awam saja. Awas, jangan sampai air matanya netes. Nanti jenazahnya ikut tersiksa atau jenazahnya ikut sedih juga meneteskan air mata dan sebagainya. Awas, kucing jangan sampai melompati jenazah, nanti jenazahnya hidup lagi. Ya kalau jenazah hidup lagi ya nggak usah sedih. Iya, penting enggak. Tapi mereka pada ketakutan. Ini semua dibangun di atas khurafat, ya. Nah, jadi tidak ada dalilnya dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, ana mau tanya mengenai memindahkan jenazah. Bila mana ada salah seorang anggota keluarga merantau ke luar kota yang jauh seperti dari Cirebon ke Surabaya. Suatu waktu anggota keluarga yang merantau ini meninggal di daerah rantauan tersebut. Tidak ada satupun anggota keluarga. Lantas lebih baik memulangkan jenazah tersebut atau dikuburkan di tempat rantau. Jazakumullah khair. Maka kita lihat maslahatnya. Kalau maslahatnya harus dikubur di tempat kampung halamannya, dengan tidak seperti tadi yang Sulawesi ke Jakarta itu jauh banget, terus juga menimbulkan memaksakan di atas kapasitas kita, iya apa tidak? Selagi tidak memaksakan kapasitas kita dan tidak mentakhir pemakaman jenazah, mengundur-ngundur pemakaman jenazah, maka itu jadi dibolehkan insyaallah. Selagi tadi kita lihat maslahatnya. Kalau maslahatnya ada dan tidak menjadikan jenazah merasa tersiksa, bau aroma tidak sedap akhirnya keluar gara-gara kelamaan, ya, maka harus dilihat seperti itu, ya, karena ini perkaranya adalah perkara sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tidak bisa kita samaratakan, oh ini boleh, oh ini nggak boleh. Harus dilihat sikonnya bagaimana, maslahat yang adanya bagaimana, madorotnya lebih banyak atau tidak. Maka ini dipertimbangkan lagi, ya. Seperti kayak Jakarta ke Cirebon, cuma hanya 2 atau 3 jam saja, ya. Maka seperti itu hal yang wajar, ya. Jangan sampai perjalanannya semalam, ya. Meninggalnya misalkan pagi hari, perjalanannya sehari semalam, ya, ini akan memadharatkan jenazah. Maka diperlihatkan kembali terhadap maslahat yang ada, ya. Na'am, wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. 10 poin adab ketika menguburkan jenazah telah disampaikan oleh Ustaz Adam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan bagi kita untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ini yang semoga dirahmati Allah Jalla Jalaluhu. InsyaAllah besok Ustadz Abu Sama Samsuladi akan menjadi pemateri di masjid kita dari jam 9 sampai 11.30 menyampaikan materi lanjutan kitab Tabaruk, dan ana menghimbau bagi bapak dan ibu yang membawa kendaraan roda 4 besok InsyaAllah sudah bisa diparkir di tempat parkir yang baru. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.